Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfania. Saya dari kelas Biologi D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran biologi SMA, yaitu tentang sel kelas 11. Di sini terdapat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Pertama, itu ada kompetensi dasar materi sel. Yang pertama, mengidentifikasi organel sel tumbuhan dan hewan. Kedua, menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, di sini juga terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, siswa dapat mengubah perilakunya untuk mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi sel, serta bioproses yang berlangsung di dalam sel. Kedua itu, siswa dapat membandingkan struktur sel prokariotik dengan sel eukariotik melalui pengamatan gambar. Yang ketiga yaitu, siswa dapat mengemukakan perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup dan tempat terjadinya peristiwa genetis makhluk hidup. Terdapat dua struktur sel, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang bersel satu atau tunggal atau tidak mengandung inti dan tidak diselubungi membran inti. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang bersel lebih dari satu atau banyak beberapa sel, diselubungi membran inti dan mengandung inti. Oke, di sini terdapat perbedaan gambar struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Di sini terdapat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, kalau sel tumbuhan itu memiliki dinding sel dan membran sel. Dan sel hewan juga tidak memiliki plastida dan sel tumbuhan itu umumnya memiliki plastida. Kalau sel hewan itu memiliki lisosom, nah sel tumbuhan itu tidak memiliki lisosom. Sel hewan memiliki sentrosom dan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Sel hewan itu timbunan zat berupa lemak dan glikogen, kalau sel tumbuhan itu timbunan zat berupa pati. Sel hewan itu bentuknya tidak tetap, kalau sel tumbuhan itu bentuknya tetap. Nah, sel hewan juga tertentu memiliki vakuola, vakuolanya ukurannya kecil dan sedikit. Kalau sel tumbuhan itu vakuolanya besar dan banyak. Berikut adalah organel-organel sel. Organel sel yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar yang berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi isi sel. Selanjutnya terdapat yaitu kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang hanya terdapat pada tumbuhan. Fungsinya yaitu sebagai tempat fotosintesis. Oke, selanjutnya yaitu ada organel sel retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma merupakan sistem bermembran yang terdiri dari tubulus-tubulus dan kantong pipih yang bersambungan. RE juga merupakan tempat melekatnya ribosom. Berikutnya itu terdapat organel sel mitokondria. Fungsi mitokondria pada sel hewan yang pertama tentu saja sebagai penghasil energi. Fungsi mitokondria yang satu ini bisa dikatakan sebagai fungsi utama, di mana setiap asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti karbohidrat, lemak, dan molekul lainnya. Berikutnya itu ada organel sel ribosom.
Ribosom merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Lalu terdapat organel sel vakuola. Vakuola adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Vakuola mempunyai beberapa fungsi pada sel tumbuhan, diantaranya berperan dalam turgiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom, dan membentuk proses hemostatis. Oke, selanjutnya ada nukleus atau inti sel ya. Nah, inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Inti sel ini terbungkus oleh selubung inti atau membran yang mengandung kromosom. Selanjutnya itu ada badan Golgi. Nah, ini adalah gambar badan Golgi ya. Nah, badan Golgi itu merupakan tumpukan kantong pipi yang bermembran yang berfungsi untuk memodifikasi dan mengekspor protein. Selanjutnya itu ada organel sel yang terakhir yaitu lisosom. Lisosom adalah organel di dalam sel yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Untuk menjalankan fungsi tersebut, lisosom membutuhkan enzim tertentu. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang materi sel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.